Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita mengambil tema tentang pahala membaca istighfar. Yang mana pada kesempatan ini kita akan memaparkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang pahala atau keutamaan beristighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang akan mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu, sedangkan mereka mengetahui mereka itu imbalannya adalah ampunan dari Allah dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah pahala yang paling baik bagi orang-orang yang beramal. Quran surat Al-Imran ayat 135 sampai 136. Firman Allah, sesungguhnya ketika mereka menganiaya diri mereka sendiri, mereka datang kepadamu, lalu memohon ampunan kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka. Tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 64. Di surat Al-Anfal, dan Allah sekali-kali tidak akan menyiksa mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah menyiksa mereka sedangkan mereka minta ampun. Al-Anfal ayat 33. Dan hendaklah kalian minta ampun dan bertobat kepada Tuhan kalian jika kalian mengerjakan yang demikian. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepada kalian sampai pada waktu yang telah ditentukan. Dia akan memberi setiap orang yang mempunyai keutamaan atau balasan keutamaannya. Quran surat Hud ayat 3. Dan dia berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang lebat untuk kalian, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Quran surat Hud ayat 52. Firman Allah, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di penghujung malam. Mereka memohon ampunan kepada Allah. Az-Zariyat 17-18. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan kepada kalian dan membanyakan harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan kebun-kebun untuk kalian, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai untuk kalian. Itulah beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan istighfar. Berikut hadis-hadis yang berkaitan tentang pahala membaca istighfar. Hadis yang pertama dari Abu Dzar. Abu Dzar meriwayatkan dalam hadis qudsi, hamba-hambaku, aku mengharamkan diriku berbuat zalim. Aku juga mengharamkan kalian berbuat zalim. Oleh karena itu, janganlah kalian saling menzalimi. Hamba-hambaku hanya orang yang aku beri petunjuklah yang tidak sesat. Mintalah petunjuk kepadaku, aku pasti mengabulkannya. Hambaku hanya orang yang aku beri makan, yang tidak kelaparan. Mintalah makanan kepadaku, aku pasti memberi kalian makanan. Hamba-hambaku hanya orang yang aku beri pakaian, yang tidak telanjang. Mintalah pakaian kepadaku, aku pasti memberi kalian pakaian. Hamba-hambaku, kalian selalu berbuat salah siang dan malam, dan aku adalah zat yang mengampuni segala dosa.
Mintalah ampunan kepadaku, aku pasti mengampuni kalian. Hadis riwayat Muslim. Dari riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis kursi, hamba-hambaku hanya orang yang aku maafkan yang tidak berdosa. Mintalah ampun kepadaku, aku pasti mengampuni kalian. Siapa saja yang mengetahui bahwa aku adalah zat yang mempunyai kekuasaan untuk mengampuni, mintalah ampun kepadaku, aku pasti mengampuninya. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang melakukan satu kesalahan, ditempelkan satu noda hitam di hatinya. Jika dia menyesal dan minta ampun, hati itu kembali bersih. Namun, jika dia kembali melakukan kesalahan dan dosa, noda hitam itu kembali ditempelkannya di dalam hatinya. Sehingga noda demi noda terus menutupi hatinya. Itulah yang disebut dengan tertutup atau ar-ran dalam firman Allah. Sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang mereka lakukan itu telah menutup hati mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14, hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis yang ketiga dari Anas meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati mempunyai karat seperti karat besi. Cara membersihkannya dengan istighfar. Hadis riwayat Baihaqi. Yang keempat, Anas pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, anak Adam, jika kamu memohon dan berharap kepadaku, aku pasti mengampuni semua yang pernah kamu lakukan. Dan aku tidak peduli, anak Adam, seandainya dosamu bertumpuk sampai sebanyak awan di langit. Lalu kamu memohon ampunku, aku pasti mengampuninya. Dan aku tidak peduli, anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, dan kamu datang tidak menyekutukanku, aku pasti mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kelima dari Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iblis berkata, demi kegagahanmu aku tidak akan berhenti dan berputus asa menggoda hambamu selama ruh mereka masih berada dalam jasad mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, demi kegagahan dan kemuliaanku aku pasti mengampuni mereka selama mereka masih memohon ampun kepadaku. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang keenam dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi zat yang hidupku berada dalam genggamannya, seandainya kalian tidak ada yang mau berbuat dosa, Allah pasti mengganti kalian dengan suatu generasi yang mau berbuat dosa. Kemudian mereka memohon ampun kepadanya dan Allah pasti mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketujuh dari Abdullah bin Abbas meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang senantiasa beristighfar, Allah pasti memberinya jalan keluar dari berbagai kesulitan, bebas dari segala kebimbangan, dan diberi rezeki dari sumber yang tidak terduga. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis yang ke-8 dari Az-Zubair meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang ingin melihat buku catatan amalnya dengan gembira, hendaknya dia memperbanyak istighfar. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis yang ke-9 dari Abdullah bin Bushr pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sangat beruntung orang yang mendapatkan buku catatan amalnya dipenuhi dengan istighfar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang ke-10 dari Sayyidina Ali berkata, aku adalah orang yang setiap mendengar hadis
dari Rasulullah, Allah memberiku manfaat sesuai dengan kehendaknya. Jika salah seorang sahabat menyampaikan hadis kepadaku, aku memintanya bersumpah lebih dahulu. Jika dia telah bersumpah, baru aku membenarkannya. Abu Bakar menyampaikan sebuah hadis, dia benar kepadaku bahwa dirinya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang berbuat dosa lalu dia berwudu dengan sempurna, sholat 2 rakaat, kemudian memohon ampun kepada Allah, Allah pasti mengampuninya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Al-Imran ayat 135, dan orang-orang yang melakukan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu mereka minta ampun dari dosa-dosa mereka. Al-Imran ayat 135. Riwayat hadis Abu Daud. Hadis yang ke-11 dari Jabir bin Abdullah meriwayatkan, ada seorang laki-laki menemui Rasulullah dan berkata, aku menyesali semua dosaku. Aku menyesali semua dosaku. Dia mengulangi kata itu hingga 2 atau 3 kali. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, berdoalah dengan Allahumma ghfiratuka awsya'u min zunubi wa rahmatuka arza indi min amali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada semua dosaku, dan rahmatmu lebih berharga dari semua amalku. Setelah laki-laki itu membaca doa, Rasulullah SAW bersabda, ulangilah. Laki itu membaca lagi. Rasulullah kembali bersabda, ulangi lagi. Dan laki-laki itu mengulanginya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, berdirilah. Allah telah mengampunimu. Hadis riwayat Hakim. Hadis yang ke-12 dari Anas bin Malik meriwayatkan, dalam suatu perjalanan Rasulullah SAW bersabda, beristighfarlah kalian. Setelah para sahabat membaca istighfar, beliau kembali bersabda, ulangilah sampai 70 kali. Kemudian para sahabat beristighfar sebanyak itu. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang beristighfar sebanyak 70 kali dalam sehari, Allah pasti mengampuni 700 dosa darinya. Sangat rugi orang yang berbuat dosa lebih dari 700 kali dalam sehari. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis yang ke-13 dari Bilal bin Yasir bin Zaid meriwayatkan, Zaid pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah pasti mengampuni dosa, meskipun dosa lari dari perang, bagi orang yang membaca Astaghfirullahallazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah, zat yang tiada Tuhan selain Dia, zat yang selalu mengurus hamba-Nya. Aku bertobat kepadanya. Hadis riwayat Abu Daud. Itulah beberapa hadis tentang keutamaan ataupun pahala membaca istighfar. Semoga apa yang telah dibacakan tadi, beberapa hadis tadi, bermanfaat untuk kita semua. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.